Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, sudah pada turun tarawih ya. Kita lanjut ya. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke ya, kita lanjut lagi. Kita percepat karena ini lagi 3 bab ya. 3 bab. Kita lanjutin yang tadi. Jadi ketika dalam situasi bahaya gitu ya. Kesadaran aku adalah orang itu sangat kuat. Kesadaran aku adalah orang itu sangat kuat. Itu adalah pemrograman awal kan ya. Pemrograman awal sehingga itu terus-menerus dinafi gitu. Terus-menerus dinafi bahwa aku adalah orang. Dan tujuan pembelajaran kesadaran itu ya yang pertama itu dulu. Tersadar gitu ya bahwa aku itu bukan orang. Jadi sasaran pertama itu dulu. Penafian bahwa aku adalah orang. Terus-menerus. Misalnya saat kecewa gitu kan. Saat kecewa maka harus dibedakan bahwa yang mengalami rasa kecewa itu orang. Adalah orang. Sementara yang mengetahui rasa kecewa pada orang tadi itu aku. Yang mengetahui rasa kecewa pada orang itu aku. Hanya ini toh. Pada awalnya itu hanya ini. Jadi ini hanya ini pengetahuan yang pertama-tama kamu harus ketahui gitu. Bedakan antara yang mengetahui dan yang mengalami. Bedakan antara yang mengetahui dan yang berpikir. Kan gitu. Jadi kalau misalnya pikiranmu jalan tuh, oh itu pikiran tuh gitu. Aku yang mengetahui pikiran itu. Hanya itu tuh asli. Ini untuk menafikan, ya. Latihan menafi. Latihan membebaskan aku dari pendasaran sebagai orang. Dan ini diulang-ulangi. Diulang-ulangi. Diulang-ulangi terus-menerus. Ya hanya itu dulu penafian. Terutama dalam menghadapi situasi-situasi sosial yang katakan mengandung muatan emosi negatif. Dan kalau kamu misalnya fokus pada tahap ini, kamu tahu kok hari ini itu orang ngapain. Hari ini orang itu ngapain aja. Orang itu ngapain. Aku itu tahu. Aku mengetahui hari ini itu orang ngapain. Lebih banyak produktif atau lebih banyak rebahan itu aku itu tahu. Aku itu tahu. Nah itu bisa apa namanya? Bisa mengetahui orang hari ini itu kemana saja. Ya kan? Lalu apakah kebiasaan orang itu mengarah kepada produktif atau enggak? Itu tuh aku tahu. Aku tahu. Dia hanya seperti itu. Jadi orang itu juga terjebak pada kebiasaan. Hawking menyadari bahwa satu momen kekuatan dapat merenggut nyawanya. Satu momen ketakutan dapat merenggut nyawanya.
hadapi ular raksasa kan. Dia mulai melepaskan keinginan untuk melakukan apapun tentang situasi atau mengubah apapun tentang ular itu. Berserah diri kepada Tuhan di tingkat yang dalam. Melepaskan pengalamannya, nah ya, melepaskan bahwa aku yang mengalami, kemudian dia menjadi penyaksi dan memasuki dimensi baru. Jadi ketika akumu hanya penyaksi yang mengetahui orang, akumu itu masuk ke dimensi baru. Nah, ya sampai di situ aja sebenarnya. Sampai di situ aja. Masuki dimensi baru. Ketika akumu di dimensi baru, maka akumu tadi yang akan meregulasi pengalaman orang tadi gitu. Jadi ketika akumu di sini kan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ketika akumu di sini kembali lalu hadir di dalam pengalaman orang tadi, itu seperti energi magis yang mengelilingi kami berdua. Akhirnya di sini orang itu diliputi oleh medan kesadaran aku dimensi yang baru. Ya, ya itu aja sebenarnya. Itu. Tapi ini adalah apa namanya? Ini kan sesuatu yang halus. Dan itu membutuhkan disiplin. Disiplin bahwa yang harus kamu perhatikan selalu pendasaran aku. Lagi-lagi kamu harus mawas. Mawas pada pendasaran aku. Jadi bukan ngelakuin apa-apa. Bukan ngelakuin apa-apa. Dalam situasi-situasi yang katakan penuh tekanan, misalnya ditagih utang, disindir mertua, bisa nggak akumu bersaksi terhadap pengalaman orang? Oke, lalu bisa nggak kamu tetap di situ di dalam apa? Maksudnya itu tetap dimensi aku yang menyaksikan pengalaman orang itu. Nah, itu tingkat kemampuan. Jadi pada akhirnya itu pengetahuanmu adalah pengetahuan mengenai tingkat kemawasan pada pendasaran aku yang baru. Hanya itu. Dan kamu akhirnya hanya menulis ulang, hanya memindahkan pengalaman orang ke buku. Hanya itu aja. Kalau kamu sudah melakukan pemindahan pengalaman dari bentuk empiris ke bentuk laporan, ya sudah, hanya itu aja. Tidak ada benar salah. Paling ya benar salah itu tetap bahasa, tapi itu kan nanti. Yang harus kamu lakukan adalah membedakan aku dengan orang, membedakan dimensi orang dengan dimensi aku. Lalu aku itu hanya mencatat apa yang dialami orang. Tidak ada benar salah pada pengalaman orang tadi. Hanya ini kan catatannya itu bersifat untuk memperkuat memperkuat kesadaran aku yang baru kan. Selama ini kan yang menulis aku dimensi 3, dimensi 4, sekarang paling enggak aku yang non-linier, yang hadir menulis di alam linier. Kan gitu. Ya hanya seperti itu. Kamu mau tulis sebagai filsafat, tidak masalah. Kamu mau tulis sebagai puisi, monggo-monggo saja. Kamu mau tulis sebagai pantun, silakan. Itu kan hanya bentuk
ekspresi dari pengalaman tadi. Tapi yang paling penting adalah terbedakannya dimensi aku dengan orang. Seperti itu. Kami dihentikan tepat waktu. Semua emosi menghilang dan ada kedamaian yang mendalam dan rasa aman yang total. Waktu berhenti. Ular itu juga dihentikan oleh energi itu. Ganti ular dengan utang. Nah, ya kan? Tinggal kamu ganti ular dengan utang. Nah, ketika di kopio istri, kamu mampu nggak menyaksikan pengalaman dua orang, yang satu sebagai pengkopio, yang satu sebagai yang dikopio? Ya, lah. Nah, kalau sudah begitu, udah hening total. Nah. Ini terkesan sederhana kan? Kok cuma gitu doang ilmunya? Iya. Jangan dibilang cuman, itu kamu harus peragakan sehari-hari. Bukan kok kamu apa hanya bikin apa namanya itu, bukan kamu bikin kalimat kok hanya ini, bukan hanya ini, itu prinsip ini kamu harus praktekkan setiap hari. Jangan dibiasain kayak sekolah di sekolah, kamu habis catat udah pelajaran hari ini selesai ya, itu bukan pelajaran tapi salinan hari ini, cukup di sini dulu. Dibedakan dengan yang sekarang, yang ini kamu praktekin setiap hari. Seberapa kuat medan kesadaran aku nonlinear itu bisa bisa menyaksikan, bisa berpartisipasi di dalam kesadaran aku, di dalam alam linier. Itu dulu. Kalau kamu kuat, mantap. Itu dulu. Jadi ini adalah shifting jenis aku gitu. Shifting jenis aku. Menyaksikan, ya toh, yang disaksikan kemudian adalah aku yang menyaksikan Hawking dan ular itu saling memandang dengan rasa ingin tahu. Karena belum pernah melihat yang seperti itu sebelum. Jadi akunya itu bisa sadar bahwa Hawking dengan ular itu saling pandang. Beberapa menit berlalu, saat Hawking menyaksikan, dia mulai memandang ular itu sebagai saudara. Dari kesadaran aku gitu ya, bahwa itu adalah saudara, lalu mengalami cinta yang mendalam. Kenapa? Itu saudara. Kan di sini kita gambar lagi biar cantik. Ini kan orang, ini ular. Itu kan diri, kalau aku ini, orang ini itu tajali dari aku, toh. Sementara aku tajali dari Allah kan gitu. Begitupun dengan ular ini. Ular ini kan dia tajali dari aku, tapi akunya aku pasif. Sementara orang ini akunya aku aktif, tapi baik aku pasif maupun aku aktif itu sama-sama tajalinya. Maka kemudian untuk kehidupan ini tidak ada yang bukan kehadirannya, hanya bentuk ekspresinya. Ya, hanya bentuk ekspresi, hanya bentuk ketetapan kehendak bahwa kamu aku pasif, yang ini aku aktif ya. Dari situ mungkin kita bisa memahami bahwa oh ya, manusia itu ditetapkan sebagai khalifah karena dia jenis akunya adalah aku aktif. Sementara ular dia adalah aku pasif. Tapi baik aku pasif maupun aku aktif itu sama-sama adalah tajali atau kehadiran aku mutlak. Gitu kira-kira. Gitu ya. Itu adalah keheningan yang mendalam. Hawking mengatakan bahwa
kepercayaan umum kita adalah bahwa rasa takut adalah sumber keselamatan kita. Namun Hawking percaya bahwa tidak ada rasa takut yang memastikan kelangsungan hidup kita. Kita bertahan hidup terlepas dari rasa takut, bukan karena rasa takut kita bertahan hidup. Hawking dan ular mengintip ke dalam jiwa masing-masing. Keduanya merasa benar-benar aman. Kenapa? Karena tahu akumu itu kan aku pasif, aku aktif. Akunya kita ini, ya, akunya kita ini sama-sama kehadirannya. Sama-sama tajali dari aku mutlak. Tapi ini depan ular loh diucapkannya. kalau kalau diucapkannya di depan layar kayak gini ya, karepmu lah. Ini kan kita harus coba tuh. Ya, saya sendiri mungkin kalau dicoba di depan ular ya saya nggak punya pengalaman. Di depan selang. Ya. Tapi kalau di depan penjahat saya 2 kali itu menyadari bahwa sebenarnya akuku dengan akunya dia ini bersumber dari aku mutlak gitu. Akhirnya apa? Terjadi keutuhan gitu. Itu saya selamat 2 kali dari penjahat gitu. 1 kali dirangkas, itu saya bawa uang gaji buat karyawan saya. 1 kalinya di Surabaya, lagi miskin. 1 lagi kaya, 1 lagi miskin. Tapi kesadaran akan kebenaran itu kuat gitu. Sama kemarin pas minum apa itu ya, pas di meja itu bekas tikus. Ah udah terlanjur gitu, udah kemakan kan cucurnya. Siapa yang naruh cucur di meja podcast itu? Akhirnya aku makan, udah ketelan, baru lihat, aduh, ada bekas cucur dimakan tikus di bawah meja itu. Ini berarti sisa tikus. Akhirnya ya wes, udah lakus. Ya akumu ya aku pasif itu. Aku aktif, tapi kita sama-sama tajalinya tuh. Gitu aja. Jadi tidak ada fragmentasi jenis karena dibawa ke pusat. Seperti itu. Ya termasuk aku pasifnya tikus yang makan cucur. Gimana lagi daripada aku kepikiran, akhirnya kan aku harus fokus ya ini ya akhirnya kan aku udah terlanjur makan kan mau dimuntahin nggak bisa karena cucur itu nggak kesukaanku. Tapi saya tahu karena di bawah meja itu ada cucur 2, berarti yang di meja ini bekas tikus yang nggak mampu dibawa ke bawah gitu. Makanya sekarang anak-anak jangan taruh makanan di meja podcast saya itu. Kecuali ada tutupan toplesnya. Akhirnya aku aktif, lihat aku pasif makan cucur. Gitu. Ini kan ilallah kan gitu. Jadi tidak ada kehidupan itu kalau bukan dari aku mutlak. Jadi kalau kita mau nulis, ya orang itu ya aku pasif kan. Aku itu yang aku aktif, Allah itu aku mutlak. Kalau kita mau main aku-akuan gitu kan. Kalau kita mau main aku-akuan ya gitu. Namanya ontologi aku gitu ya. Ontologi aku. Jadi kita mainnya aku-akuan. Ontologi aku. Aku mutlak. Di sini nanti ada aku aktif, ada aku pasif. Posisinya, modelnya gini. Aku mutlak sebagai konteks. Kemudian aku pasif, aku aktif. Lalu ada aku pasif. Gitu aja udah. Ini alam materi, ini alam jiwa, diri. Ini sumber dari alam dan diri. Gitu aja. Gak usah debat. Selesai perkara. Tauhid insya Allah
dan bisa dioperasionalkan. Gitu. Ya pintar-pintar aja menjelaskannya. Dan ini insya Allah tidak akan melanggar prinsip tauhid. Gitu. Aman. Yang penting pintar-pintar aja. Yang penting pintar-pintar. Seperti itu. Keluar dari medan kedamaian itu dengan puas. Ular itu pergi. Mengibaskan ekornya. Hawking menggambarkannya seolah-olah seseorang membatalkan jeda pemutar video dan kehidupan dilanjutkan. Jadi terrekontekstualisasi hubungan antara orang dengan ular gitu ya. Beberapa sebelumnya Hawking telah mengalami apa yang menjadi mimpi profetik di mana dia melihat dirinya melangkai seekor ular. Episode mimpi itu tidak biasa bagi Hawking karena dia mengatakan dia telah berhenti bermimpi setelah transformasinya 1965. Setelah itu Hawking bertemu lagi dengan ular Derrick, mengomentari, dia mengamati, ketika Anda memantapkan iman Anda kepada Tuhan, Tuhan merespon. Nah ini pada saat itu, apakah Anda hidup atau mati tidak relevan. Anda tahu ego Anda masih bertahan jika Anda bersikeras untuk hidup. Nah, ini penting ini. Anda tahu bahwa itu adalah suara ego kalau kamu punya kepentingan bahwa harus begini, harus begitu. Itu suara ego. Ya kan? Suara ego itu bisa positif, bisa negatif. Ini kata harus untung. Nah, harus untung itu kan suaranya ego. Kalau suaranya aku non linier, ya pokoknya apa yang ada di dunia linier itu adalah potensi aktual dari Medan. Jadi tidak ada harus-harusan. Aktualin aja kalau bisa. Nggak usah pakai harus. Itu nanti jadi suara ego lagi. Gitu. Nah, kita masuk bab 15, godaan. Ini sisa 4 bab lagi ya. Ini kita cicil. Bab 15 mungkin ya besok sudah selesai. Sengaja malam ini kita tambahin itu karena ngejar besok bab 15 selesai. Hawking sangat tertarik dengan salah satu teknik yang dipelajarinya pertengahan 70-an dan sangat menghormati guru yang mengajarkannya. Orang itu kan Sam ya, orang yang mengundangnya ke Sedona dan membiarkannya tinggal di rumah miliknya. Hawking adalah pendukung setia dan promotor berbagai teknik dan program. Psikiater dengan reputasi dan latar belakang medisnya, advokasinya berhasil melegitimasi gerakan seperti Alcoholics Anonymous, Metode Sedona, dan ACIM. Jadi dia jadi bintang baru ini di Sedona. Sam tampak biasa saja, tidak menunjukkan ornamen seorang guru tradisional. Namun ketika Sam berbicara, Hawking merasakan kedalaman pemahaman spiritualnya. Kedalaman pemahaman, tapi medannya gimana? Ada medannya enggak? Dengan antusiasme yang tak terkendali, Hawking menggunakan kredibilitasnya sebagai psikiater untuk mempromosikan Sam dan karyanya, menawarkan ceramah dan seminar, mengadakan wawancara radio, dan bahkan menulis manuskrip 75.000 kata berdasarkan karya Sam. Pada salah satu perjalanan 3 bulanan Hawking kembali ke New York, Margaret mengungkapkan keprihatinannya secara pribadi setelah mendengar Sam berseru pada satu titik, lihat semua uang yang bisa kita hasilkan. Jadi Sam ini ya mata duitan.
Dia memperingatkan Hawking, dia hanya mengejar koneksi Anda. Tapi Hawking tidak percaya. Jadi melalui jejaring sosialnya, Hawking memiliki akses ke orang-orang berpengaruh seperti presiden perusahaan keuangan institusional, dan Sam ingin diperkenalkan kepada mereka. Suatu ketika, Hawking memperkenalkan Sam kepada temannya, presiden bank investasi besar, dan menyaksikan Sam bekerja untuk uang dengan mempromosikan berbagai produk dan layanannya. Hawking tidak menyukainya. Jadi Sam ini memanfaatkan Hawking. Tapi nanti lama kelamaan Hawking sadar. Dari sinilah kemudian Hawking menuliskan hati-hati dengan guru spiritual gitu kan. Nah, pengalaman gitu. Wah, berani presentasi ke pondok kalau gini jos. Lebih simple. Nah, mantap. Tapi jangan kritik pondok, nanti kamu dikasih tebasi. Oke ya, harus mantap lah. Sam dilaporkan memanfaatkan kredensial Hawking sebagai psikiater ternama untuk mempromosikan teknik dan kelasnya di setiap kesempatan yang memungkinkan. Hawking menjadi anak poster Sam, nilai jual utama untuk kursus akhir pekan Sam. Suatu hari David, Hawking dan Sam bertemu di Three Guys restoran di Madison Avenue, tidak jauh dari apartemen David Fifth Avenue. Kedua pria itu sedang mendiskusikan masa depan teknik dan peran potensial Hawking sebagai direktur organisasi Sam. Setelah menjadi konsultan bagi banyak biara dan keuskupan, menyadari pertempuran para biarawan dan biarawati dengan dosa, Hawking mulai melihat dosa sebagai keterikatan ego. Konsep dosa oleh pikiran lah kira-kira gitu. Dari pengalaman Hawking, teknik saya membantu melepaskan konsep dosa, menghasilkan tingkat kebebasan yang lebih besar. Hawking bersedia dan bersemangat untuk mengajar orang-orang yang taat beragama secara gratis, dan dia berbagi antusiasmenya dengan Sam. Saat dia melakukannya, Hawking mengingat energi mengerikan yang memancar dari Sam, seolah-olah pintu neraka telah terbuka. Jadi Sam ini tidak suka kalau Hawking tuh banyak memberi kelas gratis. Harus duit semua. Mungkin kalau TBP aja mesti minta dibayarin. Kalau jadi anak buahnya Sam gitu ya. New normal itu bayar semua. Gitu. Dan entitas negatif berbicara melalui Sam bahwa Yesus Kristus dan Buddha hanyalah astral. Mengklaim bahwa itu berbicara sebagai Sam lebih tinggi daripada Kristus dan Buddha. Entitas ini seperti yang dirasakan Hawking mulai berbicara melalui Sam, marah karena memikirkan untuk tidak meminta bayaran atas teknik tersebut. Entitas itu melanjutkan dengan menyatakan dengan marah bahwa uang selalu harus dibayarkan untuk kelas gitu ya. Jadi tidak ada TBP, tidak ada. Dan dia kan jual teknik, ya, jual metode pelepasan gitu. Makanya orang Barat itu pintar bikin teknik untuk dijual. Seluruh teknik pengembangan diri kan bikinan mereka, ya kan? Seperti itu. Jadi jual teknik. Tapi itu ya metode psikoterapi kan ya. Meskipun Hawking tidak pernah percaya pada dirasuki, kepercayaan ini selamanya diubah oleh pengalaman ini.
Hawking menyaksikan bahwa di hadapan entitas iblis ada bau yang menyengat seperti telur busuk. Hawking kemudian menemukan apa yang diyakini sebagai kisah nyata di balik Sam dan tekniknya. Joel. Hawking bertemu dengan seorang wanita muda, murid Sam, yang telah mencapai tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Ketika dia memberitahu Sam apa yang dia lakukan untuk mewujudkan statusnya yang tinggi, Sam rupanya memposisikannya sebagai anak didiknya, seolah-olah dia mencapai kondisi lanjut sebagai konsekuensi dari pengajarannya. Jadi nggak rela ini Sam ini muridnya pintar. Ya kan, mau di ini terus, mau dimanfaatkan. Menurut Hawking, mahasiswa muda inilah yang menemukan metode inti yang mulai diajarkan Sam. Sam mengklaim teknik ini sebagai miliknya dan mengeksploitasinya. Dengan kekecewaannya, wanita ini akhirnya jatuh secara emosional. Ketika Hawking bertemu dengannya, dia mengatakan bahwa dia meminum sekitar 5 Prozac sehari untuk melawan depresi berat akibat lanjutan apa yang disebut pemerkosaan spiritual. Jadi temuannya dipakai oleh Sam dan diakui gitu. Nah, itu kalau metode-metode kayak gitu. Tapi kalau ajaran kan ya apa sih mau dimetodekan, S besar S kecil udah pakai aja udah, ya kan, nggak usah di metode kan, kamu jalannya aja. Makanya dulu di PC itu juga ada beberapa orang yang menuntut saya harus menggunakan metode Hawking. Apaan sih metode Hawking gitu? Wong itu pengetahuan pada aku. Begitupun kamu, kalau kamu sudah pintar itu pengetahuan pada aku. Gak usah ini, nggak usah apa namanya, nggak usah sungkan-sungkan, ya kan? Nggak usah sungkan-sungkan. Itu pengetahuan pada aku. Dan model kita kan sama kayak gini. Udah mainkan. Gitu. Saat Hawking mulai mengatasi kekecewaannya tentang Sam, dia menyadari kesalahan dalam teknik itu sendiri dan ajaran Sam. Jadi akhirnya lah belajar teknik. Dia mengatakan Sam mengajarkan bahwa cinta adalah keterikatan. Suatu bentuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Bagi Hawking, cinta pribadi mungkin merupakan keterikatannya. Tetapi agape, cinta universal adalah kebebasan tertinggi. Jika Anda melepaskan cinta, Hawking mengalami dan mengamati, Anda berakhir datar. Kelompok Sam menurut Hawking menjadi mencari keuntungan pada akhirnya, tidak mencintai. Bukan berarti itu dalam, ini jangan dihubungkan dengan kayak semacam ubudia, itu jangan, lain itu. Ini kan dari ini ya, kalau budia itu kan memang begitu, kita dari kecil itu ya, kalau ibu saya pergi menemui guru spiritual itu ya bawa beras, bawa minyak tanah, bawa amplop, itu biasa. Itu itu bukan semacam itu, keuntungan semacam itu ya. Itu kan bukan keuntungan ya, itu kan apa tradisi kita begitu. Dan itu kan tidak dipatokin gitu. Semacam itu. Soalnya ada juga yang naif. Nah, Bang Asmar kok ini ke gurunya lah. Itu tradisinya orang sini ya gitu. Sejak pertama Mbak ngajarin kamu kalau ketemu gurumu ya salam tempel itu wajib bagi murid. Tapi itu kan bukan motif keuntungan. Itu kan apa ya, tradisi kita lah. Tradisi. Bukan seperti itu konteksnya ini gitu ya. Khawatir ada orang salah mengambil konteks. Oke, kita pindah. Berkolaborasi dengan seorang insinyur di awal tahun 80-an, setelah pindah ke Sedona,
Hawking membuat desain untuk pengembangan perumahan modular. Proyek yang disebut Space Form, arsitektur yang dirancang secara estetis selaras dengan medan ditempatkan untuk utilitas maksimum dan keramahan lingkungan. Unit-unit perumahan akan hampir tidak terlihat dengan setengah struktur di bawah tanah. Hawking membayangkan sebuah komunitas kecil yang berorientasi spiritual yang tidak akan mengganggu keindahan alam sekitarnya, alternatif perumahan ramah lingkungan dan hemat energi yang dibuat beberapa dekade sebelum ide-ide itu menjadi arus utama. Dengan kelompok kecil, kelompok spiritual kecil yang disebut Persekutuan Sedona, yang terdiri dari beberapa siswa SEM, Hawking mengamankan 160 hektar di sepanjang hutan nasional Koko Nino, sekitar 40 menit dari Sedona, dengan tujuan menciptakan komunitas spiritual terpencil. Menurut Hawking, SEM menggugat beberapa anggota kelompok ini mengklaim bahwa mereka harus berkontribusi pada semacam pusat retreat utama. Persekutuan Sedona akhirnya menjual tanah itu ke kelompok spiritual lain yang membangun sebuah retreat dan pusat pengajaran di properti itu. Adalah ramalan SEM tentang akhir zaman. Kembali kehidupan agraris yang memicu kepindahan Hawking ke Sedona. Kasihan juga ya. Ketika Hawking menjadi kecewa dengan SEM, dia mulai melihat keliruan dalam kepercayaan akhir zaman. Hawking mengakui kenaifannya sendiri dalam antusiasme awalnya untuk SEM. Kelemahan Vanna Hawking katanya selalu bahwa dia hanya melihat kepolosan bawaan orang, bukan seluruh kepribadian mereka. Tema yang berulang sepanjang hidupnya dalam berbagai hubungan gitu ya. Jadi ada antusiasme awal gitu ya. Sama kan kita misalnya dari kampung ikut seminar itu kita kan awal-awal tuh antusias gitu. Lama kelamaan kita jadi naif. Ya naifnya itu karena apa ya, nggak berkelanjutan kadang-kadang itu kan pindah-pindah belajarnya. Nggak nggak membahas buku gitu loh. Jadi nggak membahas buku. Ini kan kalau kita baca buku kan sama-sama bisa dibaca kan. Sama-sama bisa dibaca dan sama-sama kita bisa memahaminya dalam satu model yang sama. Gitu. Setelah pengalaman Three Guys Restaurant di New York City, Hawking berpisah dengan Sam. Dia perlu pindah dari rumah yang disediakan Sam, jadi dia mulai membayangkan rumah yang dia inginkan, properti terpencil dengan pepohonan dan air mengalir, bukan atribut umum tanah di Red Rocks. Tetapi seperti yang diyakini Hawking dari pengalaman pribadi, apa yang Anda pikirkan cenderung terwujud. Mary Lou Keller memiliki Keller Realty. Dia adalah seorang warga Sedona yang terkenal yang menjalankan sebuah gereja non-denominasi di rumahnya dan yang mengorganisir banyak kegiatan awal New Age di kota itu. Tepat pada saat Dave Hawking mulai membayangkan properti idealnya, dia ditelepon oleh Keller ini gitu. Rumah itu baru saja mau dijual dan itulah tawaran yang bagus, kata Keller. Ini 4 hektar di sungai dan hutan dengan hutan. Hanya satu orang yang aku ingin tinggal di sebelahku dan itu kamu. Hawking melompat pada kesempatan itu. Di bawah Cathedral Rock dengan anak sungai Oak melintasi properti, Hawking pindah ke kabin kayu 3 kamar terpencil seluas 750 kaki persegi. Dia segera menanam pohon, buah-buahan, kebun sayur, dan tempat tidur abadi yang berwarna-warni. Dia membangun kabin 3 kamar yang lebih kecil di sudut depan properti untuk digunakan sebagai kantor atau tempat tinggal tambahan. Di belakangnya dia mendirikan kandang ayam. Gitu.
Hawkins suka merawat hewan dan melihara ayam, bebek, merpati, kelinci, ilama, dan domba Barbados di peternakan kesayangannya. Dia juga suka mengolah kebun organik dan pohon buah-buahan bertahun-tahun sebelum gerakan organik mencapai popularitas. 3 kabin tambahan dibangun beberapa tahun kemudian. Jadi Hawkins tuh ninggalin rumahnya, ninggalin keluarganya, gila-gilaan juga ya. Kabur-kaburan lah Hawkins ini. 3 kabin tambahan dibangun beberapa tahun kemudian. Ketika dia membutuhkan uang ekstra, dia menyewakan kabin ekstranya kepada para pengunjung akhir pekan dan meminta seorang penjaga pekarangan tinggal di sebuah kabin sebagai imbalan untuk memelihara properti itu. Aliran air alami melintasi tanah yang masih dimiliki Hawkins sampai sekarang, memberi daya pada kincir air besar yang ia rancang dan bangun dengan tangan. Berjalan di sepanjang jalur seperti labirin melalui taman dan sekitar kabin, membangkitkan perasaan damai dan tenang gitu ya. Satu hari di musim panas Arizona yang terik, tubuh Hawkins kepanasan, menderita kondisi seperti serangan panas. Saat dia keluar di taman, burung nasar mulai berputar-putar rendah di atas. Hawkins mengira ini adalah akan mati gitu ya. Dia berbaring dan menunggu dalam keadaan hampir terhenti, bersiap untuk mati. Akhirnya dia berhasil duduk di atas batu di dekatnya, kecewa dengan kejadian anti iklim yang terjadi. Burung nasar itu akhirnya terbang menjauh. Orang mungkin bertanya, mengapa dia tidak masuk saja ke dalam rumahnya dan minum air? Saat Hawkins melanjutkan praktek meditasinya, dia terus menciptakan pemisahan lebih lanjut dari tubuhnya. Penafian terus-menerus ya. Dia menafikan aku dari identifikasi dengan tubuh. Sementara dia rajin mencari penyembuhan untuk penyakit fisik dan tekanan emosionalnya selama tahun 70-an, pada 80-an, mulai dia menafikan gitu ya, bahwa aku adalah tubuh. Tampaknya mengarah pada serangkaian pengalaman saatnya meninggalkan tubuh seperti ini. Hawkins memiliki pengalaman serupa bermeditasi di atas batu di jalan setapak setempat. Pikiran berhenti, tiba-tiba Anda melampaui waktu dan lokasi, Anda merasakan kebahagiaan yang itu. Apakah hidup berhenti pada saat itu adalah hal yang tidak relevan, Anda tidak perlu melanjutkan dalam tubuh lagi. Tubuh adalah pilihan kehendak. Dia percaya. Dalam keadaan bahagia murni, yang dicirikan oleh apa yang oleh orang ini sebut Satchitananda, being pure being atau pure consciousness atau bliss. Hawkins duduk tak bergerak selama berjam-jam, dan damai yang mendalam ini, menurut laporan Hawkins, tidak dapat dijelaskan dan disertai dengan cinta dan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah kehendak Tuhan. Dalam keadaan ini, Anda tidak membutuhkan apapun dari dunia, entah itu hidup berlanjut atau tidak. Tidak ada bedanya. Apa saya saat ini adalah lengkap, total, memuaskan selamanya. Ya sudah ini, sudah penafian dari aku adalah tubuh gitu ya. Hawkins mengira itu adalah akhir dari perjalanan, tidak dapat melepaskan diri dari batu. Dia mengira seseorang pada akhirnya akan melihatnya dan memanggil polisi yang akan membawanya ke rumah sakit di mana seorang dokter akan memberinya label katatonik, mengirimnya ke rumah sakit jiwa, memberinya antipsikotik seperti Thorazin. Masih dalam keadaan bahagia, Hawkins menjadi baik-baik saja dengan skenario ini. Dia tidak diidentifikasi dengan tubuh pikirannya. Jadi akunya tidak identifikasi dengan tubuh pikiran. Tidak ada yang akan mengganggu keadaan Satchit Anandia.
Kemudian dia teringat akan kewajiban kepada seseorang yang dia cintai, anggota keluarga yang harus dia jemput dari bandara, dan tubuhnya turun dari batu. Jadi belajar teknik nafi radikal juga Hawking. Hawking mengatakan bahwa hanya kekuatan cinta yang bisa melakukan itu. Mau moksa kayaknya Hawking ini ya. Meditasi nafi. Oke, itu dulu ya malam ini. Terima kasih. Nanti besok kita lanjutin. Ini paling enggak ya tinggal separuh lagi bab 15. Tapi yang paling penting itu apa ya? Hawking ini kan menjalani proses spiritual itu tidak jelas konsepnya di awal kan. Tidak jelas konsepnya. Mana dengar ini ikut, dengar ini ikut. Awalnya kan dia tertarik dengan teknik-teknik penyembuhan kan. Awalnya dia tertarik dengan teknik-teknik penyembuhan. Berbagai macam metode. Karena menurut dia psikoanalisis tidak cukup. Kan gitu toh, ada kronologisnya. Lalu belajar teknik Sedona, lalu belajar teknik macam-macam. Sampai yang lebih mengubah hidupnya itu kan ajaran Acim ini kan. Acim. Lalu ini dia mempraktekkan uh, penafian pada tubuh. Jadi ini nggak jelas konsepnya dia itu. Tapi memang dia progresif gitu ya. Berusaha untuk memvoid, membatalkan bahwa aku adalah tubuh. Jadi dia belum punya model. Tapi kemudian kumpulan-kumpulan pengalamannya ini menjadi dasar pembuatan peta kesadaran. Nah, kamu sudah punya pemodelan yang bagus, sudah punya bacaan, kok nggak tercerahkan ya kebangetan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.